Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikel kami yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Siswa SD Melalui Media Bermain Lagu di Masa Pandemi COVID-19 yang beranggotakan Laila Wulandari, Kurniawati Ramawati, Vindi Utami Karomah. Pendahulunya sendiri yaitu pandemi COVID-19 di Indonesia sangat memberikan dampak yang cukup berpengaruh pada bidang pendidikan. Masa darurat pandemi COVID-19 mengharuskan sistem pembelajaran dilakukan secara daring agar sistem proses kegiatan pembelajaran dapat terus berlangsung. Penerapan pembelajaran secara daring di tengah pandemi COVID-19 sangat ini merupakan sebuah inovasi dalam pendidikan di mana dalam proses pembelajaran memanfaatkan adanya teknologi informasi dalam memperoleh segala sumber materi pelajaran. Dengan demikian, proses pembelajaran secara daring dapat memberikan manfaat dan membantu menyediakan akses belajar bagi semua orang sehingga dapat mengurangi hambatan secara fisik sebagai faktor untuk belajar dalam ruang lingkup kelas. Proses pembelajaran daring merupakan proses pembelajaran yang sangat efektif dilakukan di masa pandemi COVID-19. Di mana para tenaga pendidikan dan peserta didik dapat memanfaatkan berbagai jenis media untuk memperoleh sumber materi informasi pelajaran. Pelaksanaan kebijakan tersebut dikenal dengan Study from Home atau SFH. Adanya kebijakan SFH tersebut memberikan tantangan baru bagi tenaga kependidikan karena lembaga kependidikan belum pernah memiliki pengalaman tentang kebijakan pembelajaran daring. Namun, dengan adanya wabah COVID-19 mengharuskan proses pembelajaran bersifat daring agar pendidikan di Indonesia tetap dapat berjalan. Dalam pelaksanaannya, SFH di tengah pandemi wabah COVID-19 ini menuntut adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, orang tua, guru, dan sekolah. Media pembelajaran merupakan salah satu faktor penting yang menjadikan tujuan penyampaian materi ajar dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu dengan mengadakan kegiatan pembelajaran yang diselingi dengan bermain lagu. Bermain lagu dalam kegiatan pembelajaran dapat membantu memperkuat daya ingat siswa terhadap suatu materi belajar yang sedang dipelajari. Penggunaan media lagu dalam proses pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengingat informasi, mendorong kreativitas, menambah pemahaman siswa dan yang paling mendukung dalam proses belajar. Kegiatan pengabdian kali ini dilakukan dengan pemilihan lagu-lagu yang liriknya diciptakan oleh pelaksanaan kegiatan pengabdian yang disesuaikan dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Sedangkan melodinya atau iramanya diambil dari irama musik dari lagu-lagu anak Indonesia maupun irama lagu-lagu asing namun yang sudah biasa didengarkan. Tahapan-tahapan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Tahap persiapan dilakukan penyampaian materi yang akan dijadikan lagu. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan berupa penyampaian materi kepada peserta didik yang sudah dibuat lantunan lagu. Mahasiswa KKN memberikan instruksi pada peserta didik dalam menyanyikan materi yang akan telah diubah intonasinya dalam bentuk lagu. Selanjutnya, mahasiswa KKN dan peserta didik menyanyikan materi dengan lagu secara bersamaan. Dan yang tahap ketiga, tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tanggapan peserta didik terhadap pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan menggunakan kuesioner dengan media WhatsApp. Hasil dan pembahasan. Mahasiswa KKN tematik melalui program kerja yang telah disusun melakukan kegiatan pendampingan belajar di kelompok belajar ceria di Desa Beran untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di masa pandemi COVID-19 dengan media lagu yang dilakukan secara luring dan daring. Kegiatan tatap muka dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebelum masuki ruangan, anak-anak diwajibkan untuk mencuci tangan dan menggunakan masker saat proses pembelajaran berlangsung. Ini adalah tabel pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, saya senang mengikuti kegiatan pendampingan belajar yang diadakan oleh mahasiswa tim KKN karena sangat membantu saya dalam kegiatan pembelajaran yang bersifat online. Pertanyaan kedua, saya mengikuti kegiatan pendampingan belajar karena ikut-ikutan teman yang lain.
Pertanyaan ketiga, saya tidak mempersiapkan diri sebelum kegiatan pendampingan belajar dimulai. Pertanyaan keempat, saya tidak mendengarkan aturan bermain dalam kegiatan pendampingan belajar sehingga saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Pertanyaan kelima, kegiatan belajar yang diselingi dengan bernyanyi dan bermain memudahkan saya dalam memahami materi. Pertanyaan keenam, saya mengikuti kegiatan pendampingan belajar dengan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Pertanyaan ketujuh, saya tidak suka belajar diselingi dengan bernyanyi dan bermain karena mengganggu konsentrasi belajar saya. Pertanyaan kedelapan, pendampingan belajar seperti ini membuat saya percaya diri untuk menyampaikan pendapat saya. Pertanyaan kesembilan, penjelasan materi yang diberikan mudah diterima dan mudah dipahami. Pertanyaan ke-10, kegiatan pendampingan belajar sangat membosankan dan tidak menarik untuk saya. Ini adalah hasil persentase pencapaian motivasi belajar berdasarkan tabel. Yang pertama, konsentrasi terhadap materi yang diajarkan, yaitu dengan cara mendengarkan aturan bermain dalam kegiatan pendampingan belajar, persentase yang didapat yaitu 100%. Hal ini termasuk kriteria sangat setuju. Pertanyaan kedua, peserta didik mengikuti kegiatan pendampingan belajar dengan ikut-ikutan teman didapat yaitu 27,5%, termasuk kriteria tidak setuju. Pertanyaan ketiga, peserta didik tidak menyiapkan diri sebelum kegiatan pendampingan belajar dimulai. Didapatkan hasil 37,5%, termasuk kriteria tidak setuju. Pertanyaan keempat, peserta didik tidak mendengarkan aturan main dan tidak mengerti yang harus dilakukan. Hal ini mendapatkan 100%, termasuk sangat setuju. Peserta didik mampu dengan mudah memahami materi yang diajarkan dengan metode bermain lagu. Persentasenya yaitu 87,5%, termasuk kriteria sangat setuju. Pertanyaan keenam, peserta didik aktif dalam mengikuti pendampingan belajar oleh mahasiswa KKN 9, yaitu didapatkan hasil 95%. Hal ini termasuk kriteria sangat setuju. Pertanyaan ketujuh, kegiatan pembelajaran dengan selingan lagu membuat konsentrasi terganggu. Mendapatkan persentase 47,5%, termasuk cukup. Pertanyaan ke-8, peserta didik lebih percaya diri dengan adanya pendampingan belajar dengan metode lagu, mendapatkan persentase 97,5%, dan ini termasuk kriteria sangat setuju. Pertanyaan ke-9, materi mudah diterima dan dipahami, mendapatkan persentase 90%, termasuk kriteria sangat setuju. Pertanyaan ke-10, kegiatan pendampingan belajar dengan metode lagu membosankan dan tidak menarik lagi. Hasilnya yaitu persentasenya 20%, termasuk kriteria tidak setuju. Kesimpulannya yaitu, kegiatan pengabdian masyarakat mengenai kegiatan pendampingan belajar terhadap peserta didik dengan menerapkan media pembelajaran bermain lagu memperoleh persentase 70,2% yang dikategorikan dalam kriteria setuju. Dengan demikian, penggunaan model pembelajaran tersebut dalam kelompok belajar ceria di Dusun Beran menunjukkan hasil yang positif di mana dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik di tengah pandemi wabah COVID-19. Demikianlah yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.